Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang diberikan hingga sampai pada saat ini kita masih mampu bertemu pada perkuliahan Swamedikasi ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, mari kita buka dengan Ummul Quran. Semoga materi ilmu yang akan kita dapatkan mendapatkan berkah, bermanfaat bagi kita semua, fidini fidunya wal akhirah. Ala dinya wa kulinatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Baik, ini merupakan lanjutan materi perkuliahan tentang swamedikasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas seperti yang tertera pada layar. Pada judul perkuliahan kita kali ini sesuai dengan timeline kita, yakni kita akan membahas tentang penyakit MAH. Saya rasa teman-teman sudah sangat mengetahui apa itu penyakit MAH. Mungkin juga ada yang pernah merasakan sakitnya, ada yang pernah membeli obatnya, mengkonsumsi, menggunakan, dan sebagainya. Nah, berarti kan ini penyakit umum, ya, karena memang itulah swamedikasi, penyakit yang biasanya ringan dan bisa diobati sendiri. Karena sekali lagi itulah tujuan dari swamedikasi. Oke, namun berdasarkan hasil survei atau beberapa teman-teman mahasiswa yang pernah saya tanya sebelum masa pandemi ini, saat membeli obat pernah nggak membaca pertama dosisnya, kontraindikasinya, perhatian, efek samping dan sebagainya. Dari sekian mahasiswa yang saya tanya, hampir kebanyakan, mungkin 90% lebih, itu tidak memperhatikan hal itu, padahal itu mahasiswa farmasi sendiri. Jadi diharapkan setelah mengikuti total perkuliahan ini, sense of farmasinya ya timbulkanlah sedikit. Jadi lah dapat obat ya minimal dibaca, karena ya informasi yang kita butuhkan semuanya secara sederhana, terutama untuk swamedikasi, ada di kemasan obat tersebut. Apalagi obat-obat yang dia sifatnya berbebas atau swamedikasi. Jadi itu ya kata kuncinya, sense of farmasinya ditingkatkan, karena nanti kalian juga akan merasakan bagaimana susahnya membuat kemasan, mendesain kemasan, mempertimbangkan apa saja akan tertulis. Nah, yang mengisi semua itu adalah rekan-rekan kalian sendiri, farmasis atau apoteker. Baik, di sini kita mulai tentang swamedikasi MAH. MAH apa sih MAH itu? Sakit MAH adalah peningkatan produksi asam lambung sehingga dapat memungkinkan terjadinya atau mengiritasi lambung. Nah, sakit MAH sendiri itu memiliki gejala khas berupa rasa nyeri atau sakit atau pedih pada ulu hati, meskipun sudah makan atau baru saja selesai makan. Nah, di sini kata kuncinya adalah peningkatan produksi asam lambung yang dapat mengiritasi lambung dengan ditandai rasa nyeri yang mana tidak hilang setelah makan. Jadi kalau yang mungkin teman-teman merasa nyeri kemudian makan hilang, mungkin hanya kadar asam yang meningkat saja, belum sampai mengiritasi lambung. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini kalau rasa pedih hanya terjadi sebelum makan atau waktu lapar dan hilang dengan sendirinya setelah makan, biasanya belum disebut dengan menderita sakit MAH, namun hanya dikarenakan produksi asam lambungnya meningkat. Karena itu tadi, karena belum makan, belum ada asupan, sehingga asamnya tetap berproduksi namun tidak ada yang diolah.
Kemudian sakit mah. Secara sederhana, sakit mah akan terbagi menjadi dua. Mah dalam akut dan sakit mah kondisi kronis. Dari istilahnya saja, saya rasa teman-teman bisa membedakan apa itu mah akut dan mah kronis. Nah, yang membedakan pada mah akut nanti biasanya atau lazimnya ini lebih mudah diselesaikan, lebih mudah diobati dibandingkan pada penyakit mah kronis. Karena pada mah akut seperti yang dijelaskan eh, disebabkan karena adanya produksi asam lambung sesaat atau produksi asam lambung berlebih hanya sesaat atau akibat makan makanan yang merangsang yang dia makannya terlalu banyak, sehingga tentu sudah tahu dong penyebabnya apa, karena masalah konsumsi makanannya, makan tertentunya, atau bisa disebabkan karena telat makan dan sebagainya. Nah, gejala-gejala apa saja sih yang bisa muncul pada penyakit mah? Yang pertama, gejala yang bisa muncul adalah tadi ada nyeri pada ulu hati, beberapa disertai dengan panas pada ulu hati dan dada. Kenapa bisa panas? Karena tadi produksi asam lambung meningkat sehingga menyebabkan asam lambung tersebut akan naik ke dalam kerongkongan. Nah, saat masuk ke dalam kerongkongan maka akan terasa panas pada ulu hati atau dada itu. Kemudian karena produksi yang asam yang meningkat maka akan jadi mual. Beberapa juga disertai muntah kalau asam itu sudah melewati kerongkongan dan keluar. Dan juga sebah atau kembung atau perut merasa penuh karena gasnya tertahan di dalam perut. Jadi produksi asam lambung yang berlebihan itu akan membahayakan pada saluran pencernaan. Mah adalah gejala yang paling ringan. Kemudian apa sih yang menyebabkan peningkatan produksi asam lambung? Yang pertama tadi makanan. Makanan yang dapat merangsang lambung yaitu yang terlalu pedas, terlalu asam, minuman-minuman kopi, alkohol, dan juga teh. Beberapa teh juga mengiritasi pada sebagian orang. Bagaimana kalau ingin makan pedas, sedikit pedas, namun pada penderita mah sebaiknya kalau punya riwayat mah yang cukup kronis atau jangka panjang, sebisa mungkin hindari, karena yaitu tadi kalau salah makan ya akan menyebabkan mahnya kambuh kembali. Yang kedua adalah faktor stres, baik fisik karena kegiatan yang terlalu padat atau mental karena banyaknya tekanan. Nah, kita bicara pada tekanan pada kondisi seperti ini sangat memungkinkan meningkatnya asam lambung karena kondisi stres, karena harus di rumah terus, nggak bisa kemana-mana. Kemudian kalau yang teman-teman kuliah karena tugasnya terlalu banyak, kemudian perkuliahan online dari pagi sampai sore, belum disertai laporan, tugas dan sebagainya, maka bisa jadi akan meningkatkan faktor stres itu dan berpotensi terkena penyakit mah. Walaupun itu sebenarnya bisa dihindari. Yang ketiga, karena obat-obatan tertentu yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Misalkan golongan analgesik, kemudian antiinflamasi, itu merupakan beberapa contoh golongan obat yang menyebabkan peningkatan produksi asam lambung atau menyebabkan mah. Bisa jadi asam lambung meningkat, bisa jadi melukai mukosa lambung. Dan yang terakhir yang paling sederhana sebenarnya adalah karena adanya jadwal makan yang tidak teratur. Karena itu tadi, kalau jadwal makan yang tidak teratur akan menyebabkan kondisi lambung kosong, tetapi asam lambung tetap berproduksi sehingga jumlahnya akan meningkat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Secara sederhana dalam mengatasi suatu penyakit ada dua.
dalam terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Terapi non-farmakologi berarti tidak menggunakan obat-obatan kimia atau obat-obatan herbal. Nah, pada terapi non-farmakologi, yang pertama tadi berdasarkan penyebab yang paling mudah, yang paling sering ditemui adalah masalah pola makan. Jadi pola makannya ini bisa jadi karena telat makan atau jadwalnya tidak teratur. Maka solusi yang paling mudah, yang pertama kali adalah ya tentu saja atur dong jadwal makannya. Jadwal makan, kita berbicara jadwal makan ada yang menarik nih. Apakah harus sehari 3 kali? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah makan sehari 3 kali itu adalah waktu yang paling bagus? Apakah jam 7, jam 1, kemudian jam 7 malam lagi adalah waktu yang paling ideal? Kalau saya pribadi mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kalau menurut saya tidak harus sehari 3 kali. Yang penting jadwalnya teratur atau konsisten. Sebagai contoh, saat teman-teman puasa, kita berpuasa, kita sahur jam 3 pagi dan baru berbuka puasa jam 6 sore. Sehari 2 kali dengan jarak yang cukup jauh. Namun karena pertama niat sangat mempengaruhi. Yang kedua, jadwal makannya teratur, dan selain jadwalnya teratur, nanti makanannya juga akan teratur. Apa saja yang dimakan biasanya akan lebih terkontrol, lebih terprogram dibandingkan saat tidak puasa. Itu juga mempengaruhi kondisi. Mungkin kalau saya sendiri belum pernah mendapatkan orang berpuasa malah mahnya makin parah. Mungkin beberapa ada, namun saya rasa sebagian besar malah akan menjadi sehat dibandingkan yang sakit. Jadi pada teman-teman yang punya riwayat sakit aturlah jadwal makan kalian. Sebaiknya kalau yang mahnya dia kronis, sebaiknya penderita atau teman-teman makan sedikit demi sedikit tetapi sering. Bisa dengan ngemil, dengan bekal, namun ngemilnya yang benar. Jangan snack-snack dan sebagainya. Namun bisa buah-buahan yang berkarbohidrat, yang mengenyangkan, roti dan sebagainya. Yang kedua adalah atur makanannya. Selain jadwalnya, apa saja yang dimakan itu juga harus dikendalikan atau diatur. Nah, yang diatur itu adalah tadi makanan-makanan atau minuman yang mengiritasi lambung atau merangsang lambung tadi. Yang terlalu panas, terlalu pedas, terlalu asam, alkohol, kopi dan sebagainya sebisa mungkin dihindari bagi teman-teman yang punya riwayat penyakit mah. Yang ketiga, jaga pikiran. Karena apa? Tadi salah satu faktornya adalah stres, baik mental maupun fisik. Nah, berbicara tentang stres, karena semua teman-teman di sini santri, saya rasa juga sudah mengetahui semua bahwa kalau ada masalah, kalau ada tekanan, kemana kita lari sudah sangat jelas. Ya ini sholat, kemudian membaca Quran, dan sisanya serahkan pada Allah. Tawakal dan sabar. Insya Allah dengan sering merutinkan itu, mendawamkan itu, maka ya insya Allah tidak akan terkena stres ini atau tertekan yang berlebihan yang menyebabkan kondisi tidak sehat atau menyebabkan mah ini. Itu dalam terapi non farmakologi. Nah, kalau ternyata dalam kurang lebih 2-3 hari atau ternyata malah semakin parah, maka perlu dilakukan pengobatan secara farmakologi. Nah, mah tadi adalah kondisi asam lambung yang berlebihan. Maka pengobatannya secara simptom dengan pemberian obat yang menetralisasi atau menetralisir atau menghambat produksi asam lambung yang secara berlebihan, yakni antasida, atau menghambat produksi asam yang memperbaiki motilitas pergerakan usus, yaitu sistem gerakan ususnya. Jadi secara sederhana ada dua ini. Pertama, menetralkan asamnya dan memperbaiki motilitas atau pergerakan dari usus. Nah, terapi yang paling banyak digunakan ya ini menggunakan antasida, aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Semua fungsi antasida apapun itu mempunyai fungsi untuk mengurangi gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung.
Bisa jadi karena ada tukak lambung, gastritis, tukak usus, dengan gejala tadi mual, nyeri, dan sebah atau penuh. Sedikit gambaran, apa sih bedanya penyakit MAH dengan gastritis atau tukak lambung? Nah, kalau pada MAH dengan penggunaan antasida saja, lajunya dia akan berkurang. Dan rasa nyeri yang diderita hanya pada perut. Sedangkan kalau pada tukak lambung, yang ini tukak atau ulkus atau luka pada lambung, jadi di dalam lambung ada luka. Nah, kalau luka tersebut terbuka dan terkena asam, tentu saja akan perih. Sebagai contoh, kalau ada luka di tangan, kemudian terkena cairan asam, entah itu contoh misalkan kulit jeruk yang bersifat asam, kemudian mengenai tangan yang terbuka, itu sangat perih. Apalagi yang ada di dalam mukosa perut, itu semakin jauh lebih perih. Nah, kalau pada tukak ada luka tadi terkena asam, rasa nyerinya biasanya bukan hanya di perut, namun seolah-olah dia menembus sampai ke punggung. Itu salah satu cirinya. Kemudian setelah makan bukan mereda, namun makin parah. Biasanya ada yang bisa makan semakin parah atau tidak usah makan karena lambung tahu kalau dikasih makanan biasanya akan semakin perih, maka dikeluarkan atau muntah. Itu suatu gejala untuk membedakan kapan sih cukup dengan antasida, kapan perlu konsultasi atau periksa ke tenaga kesehatan. Kemudian apa saja sih contoh sediaan yang beredar? Sebenarnya ada banyak. Namun sini ada, saya sebutkan ada 4 contoh yang berbeda, yakni hampir semuanya mengandung aluminium dan magnesium hidroksida, hanya berbeda nanti pada masing-masing kadarnya. Kemudian ada beberapa tambahan kandungannya sama, hanya berbeda pada kadarnya. Ada yang mengandung simotikon, ada yang mengandung dimetilfolik silosan, ada yang dalam bentuk tablet, kunyah, tablet, namun penggunanya lazimnya dia dengan dikunyah. Kenapa? Karena itu tadi, emah, nyeri. Kemudian kalau dengan dikunyah itu akan meningkatkan absorpsi obat. Jadi obat pecahnya itu akan lebih cepat. Nah, ukurannya lebih kecil. Kenapa nggak suspensi? Dengan suspensi, iya, jauh lebih bagus, lebih cepat. Jadi di sini ada contoh satu sediaan yang mengandung larutan atau suspensi. Bagaimana dosisnya? Nah, dosisnya lazimnya pada dewasa, yakni sehari 1 sampai 2 tablet dengan sebanyak 3 sampai 4 kali. Tuh, kenapa 4 kali? Biasanya kan 3 kali setelah makan. Nah, pada pengobatan MAH, kenapa tidak 3 kali? Dan dia tidak setelah makan, namun kebanyakan dia digunakan setengah jam sebelum makan. Supaya apa? Supaya saat makan sudah tidak merasa mual atau muntah tadi. Itu yang pertama, poin pertama. Harus dikunyah setengah jam atau 1 jam sebelum makan dan bisa sampai 4 kali. 4 kali ini yang satunya dia digunakan sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur itu perlu minum obat lagi? Karena antara tidur dan sampai makan pagi jaraknya cukup jauh dan kondisi lambung kosong. Jadi sangat berpotensi asam lambung meningkat pada kondisi itu. Sehingga dinetralkan dengan harapan saat pagi sudah tidak terlalu tinggi lagi. Untuk dewasa, pada sirup atau suspensi antasida digunakan sehari juga 3-4 kali dengan takarannya sekali minum 1-2 sendok atau 5-10 mili. Oke, itu beberapa terapi aturan pakai dan gejala, kemudian definisi tentang MAH. Semoga bisa dipahami dan dipelajari tentang soal medikasi MAH ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semua. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga yang kita lakukan pada kesempatan kali ini diberikan hidayah, diberikan manfaat, dan diampuni segala kekurangan serta kesalahan selama mengikuti materi kali ini. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.